Lo lagi pelantikan bro? Apa? Goks. Nih gunung-gunung kecil kayak dengan salak bro. Area camp pos 4 tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tanah untuk camp berada pada jalur yang luasnya tidak terlalu lebar. Selain itu, kesimpang siuran informasi jarak tempuh sedari bawah membuat kami semakin ragu untuk mendirikan tenda di pos 4. Maka dari itu, kami memilih untuk tetap lanjut ke puncak meskipun waktu sudah semakin sore. Memungkinkan bikin tenda di pos 4. Kita lanjut ke puncak. Bismillah. Kontur jalan pos 4 menuju puncak semakin terjal. Istilah lutut bertemu dengan dagu sudah lumrah rasanya bila berada pada jalur ini. Tegak banget. Sesekali kita bahkan harus sedikit memanjat. Tenaga dan emosi berperan penting untuk melalui jalur ini. Apalagi ketika mendengar sayup-sayup suara para pendaki yang terdengar dari kejauhan. Semakin terdengar jelas, tapi tidak jua sampai ke lokasi sumber suara. Benar-benar harapan palsu. Akhirnya nyampe puncak setelah perjuangan 6 jam setengah. Gimana? Hampir selama 7 jam kami bergulat dengan jalur Gunung Sagara. Akhirnya kami tiba di area camp dekat puncak. Baru beberapa menit kami menghela nafas, kami baru sadar ternyata area camp penuh. Kami sedikit panik karena hari mulai gelap dan suhu semakin dingin. Kontur tanah di area camp Gunung Sagara berupa punggungan, yang berarti lahan untuk mendirikan tenda terbatas dan sempit. April, abang kita tantang spesial Anjay. Jadi bohongin sama Nipek, Bu. Dibohongi saya. Dekat. Berulang kali nanjak terus. Tadi udah niat turun lagi tadi. Pasangan lihat video orang deket ya. Yang tadi kagak disetter itu sama Iya. orang tuh. Gua mau langsung nyampe puncak ya bang ya. Gue mau ngeditnya yang jujur. Mohon dong tolong editannya yang jujur. Tracknya apa adanya ya. Apa adanya, jangan yang bagusnya doang yang dimasukin. Ketipu nih. Kami baru dapat mendirikan tenda ketika langit sudah benar-benar gelap. Penyebabnya, karena sempat terjadi drama antara tim kami dan tim pendaki lain dengan pengelola basecamp Sagara yang berada di puncak. Ada oknum dari basecamp Sagara yang tidak mengizinkan para pendaki yang naik dari jalur basecamp lain untuk mendirikan tenda di area puncak dan sekitarnya. Karena menurut mereka, area tersebut bukan milik basecamp jalur Tajur yang kami lalui.
Jika mau mendirikan tenda di area puncak, maka kami harus membayar kembali. Bukannya kami tak mampu untuk membayar, namun menurut kami peraturan tersebut sangat konyol dan membahayakan para pendaki. Akhirnya, setelah melalui perdebatan cukup panjang, kami bisa mendirikan tenda di dekat area puncak Sagara. Waduh. Selamat pagi. Siapa? Pemandangan di top Sagara ini keren, sumpah keren. Di sekelilingnya kalau cerah gunung-gunung kelihatan. Ini Ciremai. Ini gunungan apa nggak tahu. Nah ini Guntur. Sebelah situ ada Papandayan yang kawahnya putih. Sebelah sini ada Cikuray nggak kelihatan. Sini aja banget tadi. 2, 3. Lelahnya perjalanan yang tak terduga, angin kencang sedari malam yang tak kunjung reda, serta drama yang terjadi selama perjalanan seolah-olah terbayar dengan pemandangan cantik yang dipersembahkan Tuhan untuk kami pagi itu. Kami semakin larut dalam keakraban, serta terlibat dalam perbincangan-perbincangan seru sembari menyiapkan makanan. Makan enak pokoknya sama Bang Eci. Makan mewah. Nah, ikan mas katanya, pelet. Pelet. Iya, kalau yang sifatnya pribadi jago. Pengalaman dari saya aja, Om. Tutorial numbuk bawang. Tutorial numbuk bawang di gunung. Nah, caranya Pakai trekking pole. plastikin dulu trekking pole-nya. Alatnya pakai nesting. Numbuknya harus dengan kesabaran. Nah, Enak, 3 lari itu nih. Iya, siap, komandan. Laksanakan. Benyamin lo. masak apa kita hari ini? Sayurisem. Serasem. Sayurisem. Jeng. Ya. Netet. Mangka, coy. Kejadian dengan oknum pengelola basecamp Sagara semalam ternyata cukup pelik. Dari penuturan beberapa sumber yang kami temui di puncak, lucunya kedua basecamp antara basecamp Sagara dan basecamp Tajur seolah-olah bersaing sampai-sampai berebut lahan di sekitar puncak. Dan para pendaki yang tidak tahu menjadi korban. Padahal
Kedua basecamp tersebut satu desa dan satu kecamatan. Selain untuk penopang hidup, Kami bahkan mendapatkan video ketika 17 Agustus 2020 di Puncak Sagara. Oknum dari basecamp sampai memberikan tali pembatas di puncak untuk membedakan wilayah antara jalur basecamp Sagara dan Tajur. Sebuah kejadian konyol yang baru saya temui pertama kalinya. Semalam tuh kan ini banget ya. Udah capek. Kita kena maghrib. Udah males. Ngerekam juga udah males. Itu tuh ada kejadian apa sih Bang sama Bang? Ada drama lah, sedikit drama lah sama warlock, warga lokal sini. warlock. Ya apa ya, kita kan Simaksi kan sudah bayar gitu loh dari bawah. Kenapa harus bikin tenda pun beda jalur basecamp tuh harus bayar juga. Lagi Itu saya pertanyain sih. pungli lagi gitu ya. Iya, intinya sih pungli. Nggak ada itu kebijakan dari siapa-siapa tuh nggak ada, intinya sih pungli gitu buat perut. Padahal kebijakan itu lumayan ini juga kalau misalkan orang yang nggak kritis ya. Iya, apalagi itu semalam kan bocah 2 orang gitu kan, sampai balik lagi nyari lagi, sedangkan kondisi fisiknya dia udah drop gitu. Jadi semalam tuh kita kehabisan spot camp di pos 4. Terus space yang kecil. Terus mau buka tenda di sekitaran puncak. Lumayan penuh juga. Ternyata dimintain biaya juga untuk buka tenda di situ sama pihak ngakunya dari mana Bang? Basecamp Sagara. Basecamp Sagara. 10.000 yang menurut kita kayaknya Sensor kan namanya? namanya. Itu juga dia kayaknya nyebutin nama samaran. Iya, kita sih enak aja gitu jadinya. Sebutinnya lah namanya Kang Ajat. Kalau dia pengakuan dia sih namanya Kang Ajat. Harusnya sih kalau udah nyampe puncak tuh udah bebas orang mau camp di mana. Iya. Gak ada masalah beda jalur. Terus puncaknya diklaim ini dari jalur ini. Kalau dari jalur sana itu campnya harus di sana. Ya, kita selama naik gunung mana pernah dapat kejadian lucu kayak gitu kan. Kira 2 teman kita ini adu argumen lah, berjuang. Jual. Gimana argumennya Bang? Argumennya gitu, kita akhirnya disuruh bayar Simaksi per orang 10.000. Akhirnya si nego itu, gue ada 5 tenda, gue bayar per tenda tuh 20.000, jadi cepet. Tapi gue bayar, tapi lu ntar turun ikut gue gitu loh. Kita bicarain di bawah di base camp, gue proses pokoknya kalau kayak gini gue proses. Dia takut. Akhirnya nyerah ya? Nyerah. Akhirnya dibolehin kita di sini. Berarti kan apa kalau bukan pungli kalau kayak gitu? Kalau dia memang benar, ngerasa benar, ya dia berani kan. Jadi buat pendaki lain kalau nemu kayak gitu, kalau Lawan mau, aja. protes aja. Biasaan. Nanti kebiasaan. Gunungnya kabeh sama ayah doang. Apalagi udah di puncak kan, orang nyampe nyari ke bawah lagi, ribet kasihan. Iya, kasihan yang udah drop, fisik udah pada drop tuh kasihan. Sampai harus balik lagi, melipir lagi. Nih Bang, Sagara di mata Bang Zaing gimana? Sagara di luar ekspektasi ya. Berat niatnya mau naik gunung yang santai-santai. Ternyata Tipis-tipis ya, ternyata berat. berat banget, sumpah. Kita aja start dari mana? Dari base camp aja jam 10. Sampai puncak jam 6. Berapa jam tuh? 8 ya? Iya. Parah udah. Jadi Overthinking lah. ya walaupun kelihatannya pendek, tapi susah. Jadi Tetap harus ada jangan pernah persiapan. meremehkan perjalanan di alam lepas dimanapun itu ya Mas. Ini berarti ini masuk kategori cabai kecil-kecil, cabai rawit ya? Yo, ya benar. Ini dia gunungnya. Dan Nggak dari di luar MDPL-nya ekspektasi soalnya. Yang kita pikirkan kita nyantai, jalanan nyantai gitu kan, saking nyantainya ternyata jalurnya Gila. ngebuat kita tidak nyantai. Muternya Lu tuh nggak nyantai. gemeteran. Muternya nggak nyantai. Banyak melipirnya di sini guys. Tapi rekomen lah kalau udah di atas ya, perlu dicoba. Wah ya, kalau udah nyampe puncak, pemandangannya udah bagus. Ada view Telaga Bodasnya. Keren. Kelihatan juga Gunung Cermai, Cermai ya. Cikuray, Papandayan, Guntur.
Itu Ciremai gagah banget ya. Gagah. Selamat pun kelihatan kalau lagi Nah, ya, cuman kecil banget, kelihatan kecil. Tapi kalau saya sih, kalau untuk pemula nggak rekomend. Nggak rekomen ya, nggak rekomen. Nggak rekomend. Jangan deh. Jangan lihat MDPL-nya. Nih, yang bawa apa Ini porter kita ini. selain Itu bawa paling banyak. mental untuk naik, fisik juga penting banget. Kita nggak boleh ngeremehin bener-bener. Fisik bener-bener kendor banget, ya Mas ya. Bener-bener kendor banget. Jadi Karena selain mungkin efek mental yang paling beratnya itu di sini nggak ada airnya itu. Jadi kita dari betul. pos 1 udah harus bawa air. Kita perkirakan stok tim kita cukup. Biar nggak ada 2 orang kemarin udah nyampe puncak turun lagi Ngambil air. Kan jauh ya. PR banget ya kalau naik lagi. Makanya turun lagi mereka ya berdua ya kemarin ya. pernah. Kacau. Udah salah jalur. Nih gimana nih dia nih? Lulus nih. Bawa logistik. Oh yang paling berat ini. Bang Nyampe Torik, puncak. Bang Torik pokoknya tangguh. Buat cewek-cewek yang nyari pria tangguh. Tangga. Torik. Kalau kamu mau cari laki-laki yang gak tangguh, jangan cari aku. Cuma kalau Iya. kamu mau cari laki-laki yang tangguh, aku berdiri paling depan. Ntar IG-nya disematkan. Sematkan. Torik Renstra Hadri. Hedrik ya? Renstra. Dalam setiap perjalanan, tak mungkin jika tak ada cerita. Saya bersyukur memulai dan mengakhiri perjalanan ke Gunung Sagara ini dengan banyak cerita, canda, tawa, dan sedikit tragedi. Ada hikmah di setiap perjalanan yang memberikan kesan pada setiap memori masing-masing individu. Sesaat setelah makan, kami mulai packing dan memulai perjalanan turun. Tak lupa saya selalu mengingatkan kepada mereka yang tak bertanggung jawab dengan sampah-sampah yang sudah dibawa naik. Anda belum layak mendaki gunung. Jangan biarkan kebiasaan kotormu dibawa ke pegunungan yang masih murni dan alami. Bawa sampahmu turun kembali, karena gunung bukan tempat sampah. Jadi begigi monyong-monyong nih ya, monyong-monyong gimana ya, segara. Ya pokoknya unik dah. Unik nggak? Unik ya. Dari awal kita berangkat itu di jalur ke pos 1 itu ya mirip-mirip Selamat lah jauhnya. Selamat ya. Yoi, mirip Selamat. Terus dari segi jalurnya sendiri dia kayak apa ya? Akar-akar Jawa Barat gimana sih? Cuma dari tekstur tanahnya dia tekstur tanah Jawa Tengah. Suasananya Jawa Tengah, terus kayak apa ya? Ngeselin gitu loh. Sepanjang jalan pokoknya ngeselin ya. Untuk pembenahannya sendiri ya, contohnya ya kayak ya semoga kedua desa cepat bergabung gitu ya. Amin. Nggak ada perselisihan lagi. Satu desa, Ya, satu desa. Kedua base camp. Kecamatan. Satu desa, dua base satu camp. kecamatan, satu desa. Ya moga-moga nggak ada persetujuan soal lahan lagi. Jadi kalau suatu saat pendaki baru dia datang itu ya udah gitu normal kembali normal tanpa harus bayar apa-apa lagi. Dan untuk pihak base campnya lagi tuh kayaknya harus ada pembenahannya lagi dari tempatnya ya, orang-orangnya. Contoh kayak misalkan tracking maps itu kayaknya harus diperlukan ketika kita udah bayar lagi. Seharusnya kita dikasih lembaran tracking maps biar nggak Jelas. iya, karena kan emang kita jalan itu kan harus apa ya, bukan harus sih, kita jalan kan banyak jalur-jalur cabang yang kita nggak tahu jalannya gitu. Udah gitu kan emang gunungnya baru dibuka gitu. Ya udah itu aja sih. Sebenarnya konturnya kayak mirip-mirip gunung Jawa Tengah ya. Aneh-aneh gitu sih. Ada gunung kayak treknya kayak gitu di Jawa Barat. Mirip-mirip gunung-gunung yang familiar di Jawa Tengah. Apa tuh? Banyak. Kayak apa tuh? Gunung Sindoro. Sindoro? Iya, kayak gitu juga ada pasir-pasirnya. Bukan pasir-pasirnya, debu-debu gitu kan. Terus akar-akaran gitu. Berat sih. Berat ya. Mana pas ada yang bilang buat pemula deh itu di video siapa tuh gue baca, gue ini
Oh ya, ke Gunung Sagara ini ada 2 jalur sebenarnya. Jalur Sagara sama jalur Tajur. Katanya yang jalur Sagara yang lebih cepat katanya sih. Katanya, kata orang sini. Iya katanya. Kemarin juga kata orang sini cepat ya. Iya katanya. juga katanya tidak cepat. 40 menit. Kalau dilihat sih ya kriterianya banyak gitu loh. Ada semua di Segara lah. Ya mirip-mirip sama Viaguchi tuh awal-awal. Sama Terus Viaguchi. setelah ke tengah ke atas mirip-mirip Salak lah, lebih rapat dia. Bener sih, ngerasa salak. Wah, nggak nyangka treknya bakal kayak begitu sih gua. Bener-bener di luar ekspektasi. Kayak lu lagi kemana? Sindoro Pos 3. Sindoro Pos 3. Itu treknya sama-sama kayak gitu, dari debu, batu-batunya, terus keras-kerasnya, mirip banget kayak gitu. Pusing pokoknya. Pusing ya? Jalur-jalurnya persis memang kayak Salak dia. Untuk dari awalnya itu dia kayak persis banget jalan-jalanan aspal begitu kan, konblok-konbloknya itu persis dia kayak iya, emang ciri khas Garut banget sih, Jawa Barat banget pokoknya. Terus jalur-jalurnya juga dia mirip-mirip kayak ini, batu-batunya yang kayak gini. Pokoknya jalur-jalur di Sagara ini nggak ada di Jawa Tengah tuh, nggak ada. Jadi kayak gabungan gitu loh, gabungan dari setiap gunung. Dia mirip kayak Sindoro juga awalnya bener, terus udah gitu di atasnya persis banget kayak Salak. Harus benar-benar banyak ini sih, apa namanya, pembenahan. Karena emang masih rapat kan, masih pohon-pohonnya semuanya. Terus untuk tempat kemahnya lebih utama itu tempat kemahnya, karena sangat sulit. Perbedaan kebijakan di antara satu desa kan, tapi perbedaan otak, nggak ada satu visi misinya yang berbeda juga. Jadi susah kitanya pun juga buat mendaki tuh di luar ekspektasi kita.